Basarnas Gorontalo, di mana saat ini jumlah korban yang sudah meninggal yang berhasil dievakuasi sebanyak 11 orang dan korban yang selamat berjumlah 49 orang. Apa yang terjadi di bulan Juli itu kenapa terjadi? Itu karena pembiaran dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango, pemerintah provinsi. Karena apa? Lokasi yang longsor sekarang itu ada dulunya kan kawasan Taman Nasional Buganinani Wartabone, yang memang pihak Taman Nasional atau balai tidak memberikan rekomendasi atau apa untuk dijadikan alih fungsi. Mengkaji bagaimana kelayakan untuk merubah fungsi ya dari statusnya Taman Nasional menjadi kawasan hutan produksi terbatas ya HPT, supaya bisa masuk izin tambang ini, karena itu karena Gorontalo Mineral juga mengklaim itu menjadi konsesi mereka. Kalau tambang rakyat itu mulai awalnya tahun 92 bulan April, ya 92 bulan April. Itu pelaku utamanya ada 5 orang. Pembuka tambang rakyat itu ada 5 orang, termasuk saya. Di balik aktivitas tambang rakyat di Tulabolo, Suawa Timur, Bone Bolango, terdapat situasi yang sering terabaikan. Pertambangan rakyat di kawasan ini memiliki peran penting sebagai sumber penghidupan utama bagi banyak orang. Setiap bongkahan yang digali bukan hanya merupakan bahan tambang, tetapi juga tersimpan harapan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat setempat. Tambang ini memang menjadi pusat aktivitas yang vital bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Ribuan penambang yang bekerja secara manual atau dengan alat sederhana menggais rezeki di tempat ini. Banyak dari mereka bekerja dari pagi hingga malam bergantung pada hasil tambang yang menggiurkan. Namun, pada hari Sabtu 6 Juli 2024, situasi yang tak terduga terjadi. Nasib berubah seketika. Tanah yang biasanya kokoh kini menjadi ancaman mengerikan. Ratusan orang terjebak dalam bencana longsor yang terjadi secara tiba-tiba. Puluhan orang tertimbun seketika, sedangkan belasan lainnya hilang. Hujan deras yang terus mengguyur menjadi pemicu musibah. Namun apakah hanya itu? Longsor di tambang Suawa mengungkapkan sisi kelam dari aktivitas pertambangan yang seringkali mengabaikan aspek keselamatan. Musibah yang terjadi secara tak terduga menyebabkan puluhan nyawa melayang, meninggalkan duka mendalam. Air macam guntur, Pak. Ya. Macam guntur air. Saya bangun dari tempat tidur. Oh, berarti si Pak ini sementara istirahat? Sementara istirahat. Kira-kira jam berapa itu Pak peristiwa itu terjadi? Jam 11. 11 malam. Jam 11 malam. Berarti diawali dengan air dulu itu Pak ya? Iya. Banjir yang tinggi, besar? Iya, besar Pak. Sedangkan 2 jembatan dia bawa 1 kat. Kejadian tanah longsor berlangsung cepat, menutup akses keluar dan mengancam keselamatan seluruh orang yang berada di lokasi tambang. Kebanyakan korban meninggal dunia berada di titik bor 1, termasuk sejumlah pedagang yang ada di kawasan itu. Lubang-lubang tambang tradisional tertutup dengan timbunan tanah. Dengan kondisi beberapa lubang masih ada orang di dalamnya. Kamp penambang dan sejumlah warung di lokasi tersebut juga ikut tertimbun tanah dan beberapa orang menjadi korban, termasuk sepasang suami istri bersama anak bayi mereka. Pas peristiwa itu Bapak dengan siapa? Dengan satu istri dengan anak, Pak. Baru pas kejadian semua selamat atau bagaimana?
Selamat lah. Selamat, Ya. alhamdulillah. Tapi Jadi hujan masih keras juga. Teman-teman yang lain bagaimana di sana? Ya. Teman-teman yang lain di sini? Tidak ada Pak. Tidak tahu. Tidak ada Birman juga, cuma 3 Kalau orang. dalam satu camp itu tipe ada berapa orang? Cuma 3 orang Pak. 3 orang. Pasca kejadian mengerikan tersebut, ratusan personil gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan segera diterjunkan untuk operasi evakuasi. Upaya pencarian dan evakuasi korban mengalami berbagai hambatan akibat hujan deras yang terus mengguyur, yang membuat medan menuju lokasi bencana menjadi sangat sulit untuk dilewati. Meski demikian, tim tetap berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa yang masih membutuhkan pertolongan. Untuk tim evakuasi ini terdiri dari SAR gabungan, TNI Polri, dan juga pemerintah daerah, ya, yang secara total nih menginjak hari ketiga, besok keempat. Tentunya sampai saat ini sudah terevakuasi sebanyak 23 korban meninggal dan kita masih mencari sekitar 39. Terus untuk program ke depan memang kendalanya kalau kita melihat bersama cuaca, di mana cuaca ini tidak menentu dan tentunya dari trek jalan menuju ke TKP, kalau kita melihat dari tim-tim yang sudah ada itu relatif susah dan obstacle-nya banyak, makan waktu yang cukup panjang 4-5 jam untuk perjalanan di darat dan hanya akses satu-satunya ke depan untuk bisa memberdayakan alat berat. Selama proses evakuasi, jumlah korban yang meninggal terus meningkat. Peningkatan laporan ke posko memperbesar jumlah orang yang harus diselamatkan. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, berusaha keras untuk menemukan dan mengevakuasi para korban yang terjebak di lokasi. Meski kondisi lapangan sangat sulit, upaya terus dilakukan karena setiap detik sangat menentukan dalam memberikan bantuan dan menyelamatkan banyak nyawa. Dan alat berat ini tentunya kendalanya untuk geser ke lokasi itu juga terkendala karena cuaca. Ya, alhamdulillah mungkin saat ini tidak turun hujan, mudah-mudahan untuk bisa memaksimalkan lagi untuk proses pencarian ini. 7 hari berlalu, operasi SAR gabungan resmi dihentikan pada Sabtu 13 Juli 2024. Penghentian ini mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku untuk operasi SAR. Dalam 7 hari penuh, tim penyelamat telah bekerja tanpa henti di medan yang berat. Menurut data Posko SAR Terpadu, total korban dalam musibah tanah longsor sampai berakhirnya operasi ini mencapai 325 orang. Dari jumlah tersebut, 26 orang dinyatakan meninggal dunia, 19 orang masih dalam pencarian, dan 280 orang berhasil diselamatkan. Tak diperpanjangnya masa tanggap darurat didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis di lapangan. Kejadian longsor di Tambang Tulabolo menjadi catatan tragis dalam deretan bencana di Gorontalo. Ini dulunya berada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sebuah kawasan konservasi yang sangat dilindungi. Tulabolo sendiri adalah nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Gorontalo pada 2003 lalu. Mayoritas penduduk Tulabolo bekerja sebagai petani kebun, tetapi mengalami perubahan ketika eksploitasi tambang dimulai. Warga berbondong-bondong terlibat dalam aktivitas tersebut hingga saat ini. Abdul Wahab Talamati mengungkapkan bahwa penggalian emas di Tulabolo mulai pada tahun 1992. Ketika itu, ia bersama 4 rekannya melakukan penggalian pertama di titik bor 17. Itu lokasinya di titik bor 17. Oh, sudah ada.
Karena pada waktu itu kan pembuatan bor dari titik bor 1, titik bor 2 sampai ke arah 17. Nah, di arah 17 ini sesuai dengan data perusahaan itu kan ada istilah OC, outcrowd-nya sudah di luar. Nah, disinilah yang kita orang cari, kita orang coba, dan ternyata ada emasnya. Sebelum masyarakat melakukan penggalian bahan tambang, pada tahun 70-an beberapa perusahaan asing sudah mengeksplorasi potensi tambang emas di lokasi tersebut. Meski sempat beroperasi beberapa tahun, namun kegiatan mereka hanya sebatas pada eksplorasi dan tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah itu, tambang rakyat mulai muncul dan terus beroperasi hingga saat ini. Kalau orang penambang rakyat belum ada, cuma itu bekas yang dibuat oleh yang sudah dieksplorasi oleh perusahaan. Nah, kalau perusahaan untuk itu kan perusahaan Yuta Pacific. Ya. Awalnya kan untuk eksplorasi di sini kan awalnya kan dari 70-an itu perusahaan Konikot, kemudian Tropik, yang terakhir itu Yuta Pacific. Nah, ketiga-tiganya perusahaan itu walaupun beda-beda nama itu perusahaan asing dari Kanada. Ya, jadi memang dari tahun 70-an itu ada perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan penyelidikan umum, kemudian jadi dia eksplorasi belum itu, jadi itu sampai Pohuwato juga sama itu dari sejarah itu, jadi sampai posisi sekarang perusahaan itu kurang lebih, artinya kalau yang saya ingat itu mungkin 10 perusahaan gantian-gantian sih. Kalau tidak salah ingat saya termasuk Newmont juga sempat masuk di sana di Suwawa ini, tetapi dia kayaknya mundur. Kemudian masuk perusahaan Bumi Resource. Potensi tambang Tulabolo Suwawa diyakini memiliki kandungan mineral seperti tembaga, nikel, dan batu hitam, dengan emas menjadi salah satu komoditas yang paling dicari. Penelitian menunjukkan bahwa potensi kandungan emas di Tulabolo sebanding dengan yang ada di wilayah Morowali, menandakan nilai ekonomi yang menarik bagi pelaku industri pertambangan. Kalau saya kan hanya meneliti mineral. Saya keliling Pulau Sulawesi mungkin udah hampir 10 tahun, dari Kepulauan Sangieta Laut sampai Morowali saya sudah pernah ke sana. Dan memang kalau saya teliti di tanah Gorontalo memang banyak mineral gitu. Jadi saya hanya meneliti saja gitu. Dan saya ambil beberapa sampel juga batu-batuan dari beberapa titik yang ada kandungan mineral di Gorontalo ini. Dibandingkan dengan Morowali, Gorontalo juga kandungan mineralnya bagaimana, Pak? Kalau Morowali kan dia banyak nikelnya ya. Oh, nikel. Ya, kalau Gorontalo itu banyak tembaga dan emas. Dan ada besinya. Jadi ada berapa banyak mineral di Gorontalo. Itu sebarannya ada di beberapa, hampir setiap provinsi memiliki sebaran potensi mineral dari emas, tembaga. Saya pikir kalau dia rata-rata kan titik-titik itu biasanya oleh perusahaan disurvei itu untuk mengetahui potensi depositnya berapa. Tapi kalau gaya perusahaan besar biasanya dia open pit. Jadi semua mineral yang ada di dalam itu bisa terangkut dari emas, besi, tembaga, palladium itu. Nah, menurut saya hampir semua titik itu memiliki kandungan itu. Jadi depositnya bercampur dengan dari emas, perak, tembaga, palladium, banyak gitu. Dan perusahaan tentu untung banyak gitu ya. Kegiatan pertambangan ini akibat ada pembiaran dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Rakyat sudah terlanjur melakukan penggalian di lokasi hutan lindung. Diperkirakan ada sekitar 7.000-an penambang di lokasi Tulabolo mengelola lebih dari 1.100 hektar sebagai lokasi tambang. Ada pula
tambang skala besar dari perusahaan yang sudah mendapatkan izin. Kedatangan PT Gorontalo Mineral akan mengubah keadaan ini. Perusahaan tambang nasional ini memiliki hak kontrak karya atas konsesi pertambangan. Status wilayah penambang emas rakyat ini dalam area kontrak karya PT Gorontalo Mineral. Namun, para penambang tidak mau tergusur dari wilayah itu karena mereka sudah menambang sejak awal 1990-an. Meski lokasi itu kini dikuasai perusahaan. Rahman Dako dari Perkumpulan Japesda menyoroti bahwa pemerintah saat itu berusaha melegalkan keberadaan perusahaan tambang, dalam hal ini Bumi Resources yang menguasai 80% saham di PT Gorontalo Mineral agar dapat melanjutkan aktivitasnya di Gorontalo. Dengan artian bahwa Pak Padel itu melegalkan lah yang harusnya tidak bisa dikorek kan. Kalau di aturan Taman Nasional itu kan itu tidak bisa tidak bisa jangan kan dia bilang meninggalkan jejak yang boleh diambil itu cuma foto dan yang boleh diinjak itu cuma telapak kaki yang boleh ditinggalkan, begitulah istilahnya. Boleh mau ambil kecuali boleh mengambil apapun kecuali foto dan boleh meninggalkan apapun kecuali jejak kaki itu, gitu istilahnya di hutan kan. Kalau perlu Taman Nasional ya, Taman Nasional Cagar Alam itu memang tidak bisa. Nah, oleh Pak Padel itu diupayakan untuk bisa dialih fungsi dari kawasan khususnya hutan Taman Nasional menjadi hutan produksi terbatas yang bisa dikelola oleh tambang. Nah, dari situlah mulai masyarakat juga pasti melihat ini kan, sedangkan pemerintah saja boleh, apalagi kita orang rakyat biasa yang cuma makan ya, cari makan, cari hidup. Kenapa tidak? Negara membolehkan. Jadi menurut saya dari situ mulai ada konflik, mulai ada besar-besaran orang menambang, tiba-tiba orang dari luar datang dan berbondong-bondong ke situ karena sudah terbuka gitu. Sudah terbuka berjalan oleh Pak Padel. Kebijakan seperti itu. Ferianto Majowa dari Koalisi Rakyat Anti Pertambangan Kortap Gorontalo menyebut, aktivitas pertambangan memang seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Rakyat terpaksa harus menjalankan aktivitas galian di area yang telah dikuasai oleh perusahaan. Padahal mereka telah berada di lokasi tersebut jauh sebelum PT Gorontalo Mineral memulai aktivitasnya. Sementara Gorontalo Minerals diberi kemudahan meski pemerintah dan DPRD harus merevisi rencana tata ruang wilayah RT RW. Dengan revisi RT RW, sebagian wilayah Taman Nasional seluas hampir 16.000 hektar beralih status menjadi areal penggunaan lain, hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Hal itu disetujui pemerintah pusat melalui SK Menteri Kehutanan nomor 325 tahun 2010. Perubahan ini kemudian menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses persetujuan, transparansi, dan kepentingan publik. Di posisi waktu itu, ya balai kan bagian dari Kementerian Kehutanan atau pemerintah pusat. Ya, jadi mereka tidak bisa berdebat atau apa di atas. Maka dijadikanlah di situ atau kawasan itu dialihfungsikan. Alihfungsikan kemudian menjadi kawasan produksi untuk pertambangan, dalam hal ini Gorontalo Mineral. Penambang rakyat itu sudah lama juga mengusulkan itu bisa ditambang. Jadi pihak perusahaan jangan merasa bahwa mereka karena melakukan pengoboran ya yang disebut titik bor 1, 2, 3, 4 bahwa itu tidak. Bahwa titik bor 1 dan sekian itu adalah disebut oleh orang di Suawa atau penambang-penambang itu moto-moto. Nah, moto-moto itu nanti dicek lagi itu artinya sama dengan badulang bagi. Nah, jadi dari dulu ya rakyat sudah menambang di sana dengan cara sederhana itu. Nah, kemudian kan menjadi kawasan Suaka Marga Satwa, kemudian jadi Taman Nasional, dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan atas nama perusahaan. Nah, disitulah menurut saya pemerintah melakukan pembiaran. Kalau pemerintah itu bijak, karena rakyat sudah lama menambang di sana, ada juga perusahaan, dua-duanya dapat. Sehingga dari tata kelola lingkungannya lebih bagus. Sementara itu, pasca kejadian bencana, masyarakat penambang mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera membuka kembali akses dan aktivitas di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo. Selama bertahun-tahun,
Mereka telah bergantung pada pertambangan emas sebagai mata pencarian utama, meskipun masalah keselamatan dan pengaturan sering kali menjadi perhatian. Saat ini, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan kepentingan perusahaan tambang dengan kebutuhan masyarakat yang telah lama terlibat dalam penggalian emas. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berencana untuk mendata ulang penambang rakyat, terutama setelah musibah kemarin, guna memastikan aktivitas pertambangan dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan teratur. Dari Pak Gubernur untuk kami menata kembali terkait dengan masyarakat yang naik ke tempat pertambangan di atas. Itu kita data, harus data jelas. Berapa sih orang Bone Bolango, gitu. Kemudian berapa sih orang Gorontalo, kemudian berapa sih orang dari luar daerah. Nah, ini akan kita data, kemudian juga akan kita atur. Pak Gub juga akan mempersuruh untuk ke SDM dan juga ke GM. Gitu. Para penambang rakyat saat menemui pemerintah daerah menyatakan diri sepakat akan pentingnya peraturan yang lebih baik. Mereka mengakui bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dan mendukung penuh upaya pemerintah untuk menyusun aturan yang lebih efektif. Bahwa kesimpulan hari ini yang diambil oleh Pak Gubernur bahwa kami masih menunggu beberapa waktu karena masih ada pertemuan khusus antara pemilik Gorontalo Mineral yang di sana. Inilah yang kami tunggu, mungkin secepatnya ada jawabannya, sehingganya kami masyarakat penambang kuncinya mau diatur. Pemerintah memang diperhadapkan dengan persoalan dilematis. Di satu sisi, rakyat butuh pekerjaan, tetapi menjadi dianggap ilegal karena sulitnya mendapatkan perizinan melaksanakan usaha dalam wilayah pertambangan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga membutuhkan investasi yang besar guna mengurangi ketergantungan dana transfer pemerintah pusat. Menutup lokasi tambang akan menimbulkan konflik baru, sedangkan membiarkannya tetap beroperasi melanggar aturan dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung. Tinggal bagaimana menyeimbangkan kepentingan para pihak agar tidak terjadi persoalan di masa yang akan datang.